Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Evita Sari Kusmawati dengan NIM 123002343 dan ini rekan saya. Perkenalkan, saya Nailul Mafiroh, NIM 12300230047. Berikut adalah video komunikasi terapeutik kami dengan kasus fisiologis kehamilan, yaitu ibu sering mengalami kencing-kencing pada malam hari. Nyonya Nelly adalah seorang ibu hamil dalam trimester ketiga yang mengalami keluhan sering buang air kecil yang menyebabkan ketidaknyamanan terutama di malam hari. Untuk meredakan keluhannya, Nyonya Nelly telah mencoba pengobatan herbal dengan ramuan kumis kucing. Meskipun belum memperoleh hasil yang signifikan, ketika Bidan Nurul menyarankan pemeriksaan medis tambahan untuk memastikan tidak ada masalah kesehatan yang serius. Nyonya Nelly awalnya menolak dengan alasan sudah melakukan pengobatan sendiri dan khawatir jika pemeriksaan medis akan menambah penggunaan obat-obatan kimia. Selamat pagi Ibu Nelly, saya Bidan Nurul yang akan membantu Ibu hari ini. Semoga Ibu dan janin Ibu dalam keadaan sehat ya. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Pagi Ibu Bidan Nurul, sejujurnya saya agak terganggu karena seringkali kencing akhir-akhir ini. Jadi kurang nyaman terutama pada malam hari Ibu. Baik, saya bisa mengerti Bu Nelly. Keluhan ini memang cukup dirasakan di trimester ketiga karena posisi janin yang semakin menekan kandung kemih. Tapi mungkin ada beberapa hal lain yang juga bisa menjadi penyebabnya. Apakah Ibu merasa terbantu dengan pengobatan yang telah dilakukan? Iya Ibu, saya mencoba ramuan herbal daun kumis kucing dan itu cukup membantu. Jadi saya rasa pemeriksaan tambahan juga tidak perlu Ibu. Baik, terima kasih sudah berbagi cerita Ibu. Kumis kucing memang dikenal sebagai herbal yang membantu untuk masalah buang air kecil. Namun saat hamil beberapa herbal perlu diperhatikan dosis dan efeknya. Bagaimana kalau kita lakukan pemeriksaan sederhana dulu untuk memastikan tidak ada risiko lainnya? Saya rasa herbal sudah cukup aman kok Bu. Saya sebenarnya khawatir juga jika pemeriksaan berlebihan malah membuat saya harus minum obat. Baiklah, saya paham sekali Bu. Kita di sini juga mengutamakan keamanan untuk ibu dan janin. Jika ada kondisi yang memang membutuhkan perhatian medis, kita tidak selalu harus menambah obat. Pemeriksaan dasar seperti cek tekanan darah dan detak jantung janin
bisa membantu kita mengetahui kondisi ibu dan mencegah risiko lainnya. Oh iya, tapi apakah sering buang air kecil bisa jadi tanda dari masalah lain, Bu? Betul Ibu, beberapa ibu hamil sering buang air kecil hanya karena tekanan dari rahim. Namun kadang juga bisa disebabkan oleh infeksi saluran kemih. Infeksi ini sering tidak menimbulkan gejala selain seringnya buang air kecil bila tidak terdeteksi. Infeksi bisa mengganggu pada kehamilan. Jadi bisa saja ada infeksi ya Bu, meskipun saya tidak merasa sakit. Benar sekali Bu, dalam kehamilan kadang gejalanya itu sangat ringan atau tidak terasa, tapi efeknya bisa terasa pada kehamilan. Jika infeksi kecil terdeteksi lebih awal, kita bisa tangani dengan cara yang lebih sederhana. Tapi saya takut kalau nantinya malah harus minum banyak obat ini. Saya mengerti kekhawatiran Ibu. Pemeriksaan yang akan kita lakukan ini tidak mengharuskan penggunaan obat, kecuali bila ada indikasi yang kuat. Sekedar memeriksa tekanan darah dan detak jantung janin Ibu. Apabila tidak ada melibatkan zat kimia apapun, jadi Ibu bisa tenang. Baiklah Bu, kalau begitu saya bersedia melakukan pemeriksaan dasar ini. Nah, itu kan sentensi kan. Alhamdulillah Bu, tekanan darah dan detak jantung janin berada dalam batas normal. Namun untuk keluhan Ibu, saya sarankan agar Ibu mencoba mengatur asupan cairan, terutama menjelang malam, agar tidak terlalu sering terbangun untuk ke kamar mandi. Ibu kalau bisa diusahakan sebelum tidur Ibu kencing terlebih dahulu. Maksudnya saya harus membatasi minum air Bu? Bukan berarti membatasi secara berlebihan ya Bu. Kalau bisa di siang hari Ibu tetap harus minum cukup air agar tidak dehidrasi. Namun 1 atau 2 jam sebelum tidur Ibu bisa sedikit mengurangi agar tidak terlalu sering terbangun malam. Baiklah Bu Bidan, saya akan coba saran itu. Rasanya juga lebih nyaman setelah diperiksa. Sama-sama Bu Nelly, senang sekali bisa membantu keluhan sering buang air kecil ini. Masih bisa kita pantau. Jika semakin mengganggu atau ada gejala lain seperti nyeri atau demam, tolong segera hubungi saya. Kita akan memastikan kondisi Ibu tetap aman. Terima kasih Ibu, penjelasan Ibu sangat membantu sekali. Jadi saya lebih tenang sekarang Ibu. Sama-sama Bu Nelly, jangan ragu untuk bertanya lagi atau melakukan pemeriksaan lanjutan jika diperlukan. Kami di sini untuk mendampingi Ibu sampai persalinan nanti. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bu. Kesimpulan dari kasus ini adalah bahwa pendekatan komunikasi terapeutik yang penuh empati, sabar, dan persuasif sangat penting dalam menghadapi pasien yang memiliki kecenderungan menolak pemeriksaan medis. Seperti pada Nyonya Nelly, Bidan Nurul berhasil menggunakan metode komunikasi SBAR, yaitu Situation, Background, Assessment, dan Recommendation, yang membantunya menyampaikan informasi secara struktur, sehingga pasien dapat memahami alasan dibalik rekomendasi pemeriksaan tanpa merasa dipaksa. Bidan Nurul menggunakan pendekatan empatik dengan menghargai pilihan pengobatan herbal Nyonya Nelly.